kalau kita itu berjihad demi agama. Ini yang harus jadi pegangannya. Kalau jihad demi organisasi, ini bukan jihad. Jihad demi negara bukan jihad. Jihad demi suku juga bukan jihad. Jihad demi agama. Inilah yang jihad fi sabilillah. Ngerti nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian juga ada sebuah hadis yang menerangkan kepada kita, ada mungkin apa ya, kalau menurut kita ini kurang beradab. Tapi kembali lagi ini kita kembalikan ke konteks budaya masing-masing. Bahwa satu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah dalam keadaan beliau berdiri dan Rasulullah duduk. Jadi posisinya begini, misalnya Rasulullah duduk, dia berdiri. Dan itu dibuktikan ketika orang ini bertanya, Rasulullah SAW menjawab sambil mengangkat kepalanya. Artinya orang ini dalam keadaan apa? Berdiri. Mungkin kalau dalam tradisi kita, wah ini kurang adab ini, iya kan? Tapi memang ya kurang adab mungkin kita memakai ya pendekatan tradisi. Tapi kalau secara agama itu tidak melanggar adab. Ya buktinya itu terjadi di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang itu berjihad? Dia berjihad itu karena marah, dia berjihad itu karena membela keluarganya. Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berjihad untuk mengangkat kalimatullah, untuk mengangkat kalimat Allah supaya selalu tinggi, maka dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jihad yang benar niku berjihad demi agama. Nanti nggih? Berjihad demi agama. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu beliau memiliki fatwa namanya apa? Fatwa resolusi jihad. Itu sebenarnya pertimbangannya bukan cuma negara tapi agama. Jadi bukan apa namanya berjihad demi negara tapi berjihad demi agama. Itu nomor satu. Karena kalau kita cuma murni berjihad demi negara, itu bukan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu dapat diraih kalau apa? Kalau kita itu berjihad demi agama. Ini yang harus jadi pegangannya. Kalau jihad demi organisasi, ini bukan jihad. Jihad demi negara bukan jihad. Jihad demi suku juga bukan jihad. Jihad demi agama. Inilah yang jihad fi sabilillah. Ngerti nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Monggo Ustaz. Bertanya tentang tadi kaitannya Nabi Muhammad mengetahui rekan-rekan dan sebagainya, terusnya peristiwa di Isra Mi'raj itu kan ditambahkan tentang sampel penghuni neraka itu gitu. Nah, terus berarti pertanyaannya apakah itu real di nerakanya? Maksudnya kalau real di neraka berarti sekarang posisi neraka udah ada penghuninya gitu, atau itu yang akan datang gitu? Ya. Kalau ini saya jawabnya kayak jawaban yang tadi ya. Fihi qaulan. Ada dua pendapat. Memang ya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan begitu, ada juga yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan itu hanya cuplikan masa yang akan datang. Ada yang mengatakan memang mereka sudah di neraka. Tapi yang paling kuat itu jawaban yang pertama, bahwa itu hanyalah cuplikan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Artinya neraka sekarang ini masih kosong, surga juga masih kosong. Terus di mana sekarang manusia semua ini ya? Di alam barzakh itu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu
Gimana Ustaz? Jadi ada sebuah ayat mengatakan bahwa orang Fir'aun dan para pengikutnya ini sekarang mereka ini sedang disiksa dengan api siang dan malam. Nanti di akhirat mereka akan mendapatkan yang lebih pedih daripada itu. Berarti memang kalaupun ada orang yang diazab sekarang, ya azabnya dikubur, bukan di neraka. Karena neraka nanti di akhirat. Akhirat kapan? Setelah hari kiamat. Dan itu pendapat yang kuat. Yang kuat. Meskipun juga ada pendapat mengatakan ya itu sudah ada. Buktinya itu kan. Itu kalau ditafsirkan secara teksnya. Secara teksnya seperti itu. Tapi kalau kita menggabungkan beberapa dalil yang lain mengatakan ya enggak. Belum ada. Kalau Nabi Idris sudah di surga sih. Sudah di surga. Yang katanya masuk surga terus nggak balik lagi. Masuk surga terus tidak balik lagi. Nabi Idris sudah masuk surga terus tidak balik lagi. Wallahu a'lam, mungkin ya. Itu saya belum pernah. Kalau yang saya tahu para nabi itu mereka di langit ya. Di langit. Sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj masih di langit. Karena surga itu tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali diawali oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau kan yang kuncinya gitu. Iya kan riwayatnya seperti itu. Tapi kalau adakah ini ya mungkin perlu dibaca dulu syarahnya seperti apa, hadisnya itu seperti apa, riwayat-riwayatnya. Karena memang harus kita tidak bisa itu satu hadis langsung kita simpulkan gitu. Kita harus lihat dulu beberapa riwayat hadis, kemudian kita kumpulkan, dan lebih amannya lagi kita baca syarah-syarah hadis. Kalau ada syarah hadis kita baca di penjelasan. Nanti dari penjelasan itu biasanya fihi qaulan. Ada dua pendapat. Ya sudah ya amanlah semuanya. Tapi untuk hal-hal yang belum terjadi biasanya memang banyak perbedaan pendapat. Hal-hal yang belum terjadi yang akan datang tentang surga neraka itu biasanya banyak pendapatnya. Ngaten nggih? Nah, Mas Yudi gimana? Jelas? Jelas ya? Kayaknya berat ini ngaji hadis malam-malam. Pagi kerja ngaji hadis malam-malam ini kok materinya kok berat gini tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ada sebuah riwayat mengatakan bahwa